Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 6 Februari 2025, bersama saya, Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati perayaan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan martir. Hidup dalam naungan Tuhan adalah dambaan dan tujuan dari semua pengikutnya. Namun dalam praktiknya, mengandalkan Tuhan tidak semudah ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, mari kita teguhkan kembali semangat untuk mengandalkan Tuhan dengan inspirasi sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 6, ayat 7 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu tempat, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, merenungkan perutusan para murid menjadi langkah bagi kita untuk merenungkan proses umum dalam menjadi murid Tuhan. Pada awalnya para murid dipanggil untuk menyertai Yesus kemanapun dan menyaksikan secara langsung pewartaannya. Mereka dipanggil untuk mau meninggalkan kenyamanan hidup mereka, hingga akhirnya mereka pun diutus untuk menjadi saksi kepada semakin banyak orang. Menariknya, para murid tidak boleh membawa apa-apa, kecuali alas kaki dan tongkat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya dapat mengandalkan Allah semata. Secara konkret, mereka diajak untuk mengandalkan kemurahan hati dari orang-orang yang menerima pewartaan mereka. Mengandalkan Allah sepenuhnya adalah frasa yang mudah diucapkan, namun penuh perjuangan dalam melakukannya. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan lain yang menawarkan keuntungan instan. Akhirnya kita lebih sering merasa kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Bila kita mengandalkan Allah, kekecewaan menjadi lebih kecil karena sejak awal kita sudah dengan sikap rendah hati menyerahkan seluruh proses kita kepadanya. Ternyata mengandalkan Allah sama dengan kita melepaskan ego kita sendiri. Dengan penuh iman, kita serahkan proses hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Santo Paulus Miki dan kawan-kawan dalam misi mewartakan Injil di Jepang telah menunjukkan bukti bahwa mengandalkan Allah sepenuhnya membuat mereka tidak takut menghadapi kematian. Sekalipun nyawa taruhannya, mereka tetap memiliki iman yang kuat pada Tuhan yang mereka wartakan hingga akhirnya mati sebagai martir. Keteladanan itu menyadarkan kita bahwa mengandalkan Tuhan membuat hidup tenteram dan mengatasi segala kekhawatiran hidup kita. Ketenteraman hidup tidak menghapuskan segala kesulitan dan tantangan, namun membuat kita menghadapi hidup dengan lebih sabar dan penuh penyerahan diri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penjamin hidup kami,
seringkali tidak mudah untuk dipraktikkan dalam hidup kami. Maka ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon dorongan Roh-Mu agar membantu kami untuk mampu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.